Halo teman-teman pecinta tanaman buah, jumpa lagi di info taman inspirasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan memupuk bibit tanaman durian yang saya tanam di tanah langsung. Ya, contohnya untuk bibit tanaman durian jenis musangking dengan pertumbuhan seperti ini contohnya teman-teman. Ya, tentunya apabila kita tidak memiliki alat pH tanah, tentunya kita tidak bisa mengetahui berapa skala yang terkandung di bagian bawah tanah. Oke teman-teman, di sini contohnya bibit durian musangking ini. Di bagian bawah sini untuk pengapuran dolomit saya sudah memberikan dan menabur dolomit ini kurang lebih 10 hari yang lalu teman-teman. Ini masih tampak bekas kapur dolomit yang belum sepenuhnya diserap oleh tanah. Oke teman-teman, di sini sebelum saya memberikan pupuk POC, yaitu sebelum saya mengkocor di sini, saya akan mengetes berapa pH tanah yang terkandung di bagian tanah sini. Oke, untuk mengetahui pH tanahnya di sini saya akan menggunakan alat pH tanah yaitu pH meter. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, alat ini saya dapatkan dari online yaitu dari aplikasi Shopee. Tentunya untuk harganya ini bervariasi teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita tes berapa pH tanah setelah pengapuran 10 hari yang lalu. Oke, di sini langsung saja akan saya tancap teman-teman. Sebelum saya tancap di sini akan saya hidupkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah menunjukkan pH netral yaitu 7,0. Dan untuk penancapan di sini saya akan menancap kurang lebih 8 cm terlebih dahulu teman-teman. Dan nantinya akan saya tancap secara full. Ya, di sini akan saya tancap kurang lebih 8 cm terlebih dahulu dan menunjukkan berapa pH yang akan tampil. Oke, langsung saja di sini kita tancap teman-teman. Oke, dan di sini kita tunggu sebentar. Dan apabila angkanya sudah tidak berjalan, tentunya setelah 10 hari kita tabur dolomit. Ini pH tanahnya sudah mendekati netral teman-teman, yaitu 7. Ini sudah menampilkan angka 6,0, yaitu pH tanahnya 6,0 teman-teman. Dan apabila pH tanahnya ini 6,0, ini sudah layak untuk kita berikan pupuk POC maupun pupuk kimia teman-teman. Karena apabila pH 6,0, setelah kita pupuk ini akan lebih cepat di dalam proses penyerapan pupuk yang akan kita beri nanti. Oke, dan di sini untuk penancapan kurang lebih 8 cm menunjukkan pH 6,0 dan di sini akan saya tancap secara full teman-teman. Apakah menunjukkan angka pH yang sama? Oke, saya tancap lagi. Oke teman-teman, di sini tentunya semakin dalam kita tancap. Dan untuk penyerapan kapurnya ini belum sepenuhnya menyerap di bagian dalam bawah tanah teman-teman. Ini menunjukkan pH yang sangat masam, yaitu pH 4,0. Oke teman-teman, di sini saya akan coba tes di 3 titik. Oke, kita tancap kurang lebih 8 cm terlebih dahulu teman-teman. Berapa pH-nya? Oke, tentunya untuk 8 cm kedalaman ini menunjukkan pH yang sama teman-teman, yaitu 6,0. Coba di sini kita tancap secara full. Oke, di sini kita tunggu sampai angkanya ini tidak bergerak lagi teman-teman. Oke, ini di bagian dalam menunjukkan 4,5. Ya, ini masih turun teman-teman.
Ya tentunya untuk kedalaman ini belum sepenuhnya menyerap kapur dolomit. Oke, ini menunjukkan pH yang sama teman-teman, yaitu 4,0. Tentunya untuk pertumbuhan 4,0 ini sangat kurang bagus sekali teman-teman. Oke, untuk yang ketiga titik ini akan saya tes lagi. Oke, tentunya untuk penyerapan ini tidak semuanya sama. Ini menunjukkan 5,0 skala pH-nya. Tentunya untuk penyerapan kapur dolomit ini di bagian keliling pangkal bibit durian ini, untuk penyerapan tentunya tidak sama teman-teman. Oke, coba di sini kita tancap secara full lagi. Oke, tentunya ini menunjukkan pH yang makin lemah teman-teman. Oke, menunjukkan pH yang sangat lemah, yaitu low. Oke, seperti ini contohnya teman-teman. Apabila pH-nya ini tidak netral dan berbeda-beda, tentunya untuk pertumbuhan bibit durian ini akan kita lihat di bagian ujungnya teman-teman. Ya, seperti ini contohnya. Apabila pH-nya sangat masam, tentunya untuk proses pertumbuhan daun durian ini akan mudah terbakar seperti ini. Dan tentunya dengan pH yang sangat masam, tentunya bibit durian kita ini akan rentan terserang oleh hama penyakit teman-teman. Oke, ini banyak hama yang menyerang di bagian daun, bagian bibit daun yang masih muda seperti ini. Ya, seperti ini serangan hama penyakit. Oke, tentunya apabila pH-nya sangat masam, untuk bibit durian kita ini akan lebih rentan terserang hama penyakit teman-teman. Oke, di sini langsung saja akan saya kocor dengan pupuk POC, yaitu pupuk kohe yang saya fermentasi, yaitu POC cair teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja saya akan mengambil dan menakar pupuk POC untuk mengocor bibit durian ini agar bisa tumbuh dengan maksimal. Teman-teman, langsung saja di sini kita ambil pupuknya. Oke teman-teman, sebelum kita mengambil pupuk POC, yaitu pupuk organik cair, tentunya kita harus mengaduknya terlebih dahulu teman-teman, agar pupuk POC ini bisa tercampur rata teman-teman. Oke, setelah kita aduk merata seperti ini, untuk takarannya di sini tentunya apabila teman-teman membuat pupuk POC ini, untuk takaran ini akan berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan kekentalan yang kita buat. Oke, untuk takaran di sini untuk pupuk POC-nya saya sudah mendapatkan takaran yang tepat, yaitu saya sudah menakarnya dengan alat tester, yaitu menggunakan bola lampu teman-teman. Oke, untuk takarannya di sini. Oke, untuk takarannya di sini untuk 14 liter air yang akan saya gunakan. Saya menggunakan pupuk POC, yaitu pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi. Saya menggunakan dengan takaran 2 liter pupuk POC seperti ini contohnya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita campurkan ke dalam 14 liter air. Ya, di bagian sana airnya teman-teman. Oke, di sini saya campurkan seperti ini teman-teman. Oke, untuk kekentalan pupuk POC yang saya buat seperti ini contohnya. Ini sudah saya tes dengan alat tester, yaitu menggunakan bola lampu. Dengan alat tester kita bisa mendapatkan ukuran yang tepat teman-teman, yaitu dalam 14 liter air ini takaran yang tepat dengan penyinaran bola lampu yang terang, yaitu tepatnya ini 2 liter pupuk POC teman-teman. Oke, setelah kita aduk merata seperti ini, tentunya untuk pengocoran di sini kita
jangan mengkocor dan menyiramnya secara langsung teman-teman, karena itu akan sia-sia. Dan untuk penyerapan tentunya hanya di bagian atasnya saja teman-teman. Oke, untuk pengocoran di sini saya akan mengocor dengan teknik tersendiri teman-teman, agar bisa menyerap di bagian bawah tanah, tentunya agar bisa menetralkan pH tanah yang sangat lemah tadi. Oke teman-teman, untuk pemupukan di sini sebelum kita mengkocor, tentunya pertama-tama kita harus memberi lubang dengan menancap dengan kayu teman-teman. Oke, kenapa di sini saya akan menancap dengan kayu? Karena apabila kita mencangkul, tentunya akan merusak akar bibit durian kita teman-teman. Dan untuk secara aman agar pupuk POC ini bisa menyerap ke bagian dalam tanah, tentunya kita harus membuat lubang beberapa titik di bagian pangkal bibit durian ini. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini contohnya setelah kita kocor dengan pupuk POC. Contohnya seperti ini teman-teman. Setelah kita membuat lubang dan kita kocor dengan pupuk POC, tentunya pupuk POC ini akan menyerap dengan sempurna teman-teman. Oke, ini sebagian pupuknya masih tergenang seperti ini. Ini lama-kelamaan dia akan menyerap di bagian bawah akar. Oke, dan di bagian sini untuk pupuk POC nya sebagian sudah terserap. Oke, dan di sini kita bisa menutupnya dengan tanah seperti ini teman-teman. Oke, bagian lubang ini kita tutup kembali dan kita ratakan teman-teman. Oke, seperti ini contohnya teman-teman dalam pengocoran bibit tanaman durian agar bisa menyerap pupuk POC yang kita kocor. Oke, tentunya kita harus membuat lubang untuk pengocoran seperti ini contohnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua pecinta tanaman. Oke, sekian dan terima kasih.